pemimpin presiden dan seluruh aparat pemerintahan. Kau juga berkati, lindungi mereka, para aparat khusus ke dokter-dokter, mereka yang ada di garis depan. Tuhan, Kau juga berkati, lindungi mereka, berikan kekuatan dan penghiburannya Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, berdoa, dan berterima kasih. Amin. 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 FGB Man! Be strong in the Lord. FGB Man! Be strong in the Lord. FGB Man! Be strong in the Lord. Saudaraku, saya percaya yel-yel ini saat ini sangat kita perlukan. Be strong in the Lord, in the power of His might. Kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasanya. Saudaraku, saat-saat ini ketika seluruh dunia, bahkan presiden, orang kaya, orang pintar, orang bodoh, siapapun dia, hanya dengan sekecil mikroorganisme ini yang namanya COVID-19 ini sudah mengganggu seluruh dunia. Oke, semua topik pembicaraan hari ini, setiap hari saya mendengar kata-kata COVID, sehingga COVID-19 ini trennya jauh lebih tinggi daripada orang hari ini mengingat tentang Tuhan kita. Apakah COVID itu jauh lebih besar dari Tuhan kita? That's pertanyaannya bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, saya akan mulai kesaksian saya. Dimulai pada tanggal 16 Maret ketika pemerintah Singapura mengumumkan hari terakhir lockdown, hari terakhir semua penerbangan yang masuk Singapura harus dikarantina 14 hari. Dan di hari terakhir tanggal 16 Maret itu, anak saya yang paling kecil perempuan harus berangkat ke Singapura untuk membeli vitamin dan obat-obatan istri saya. Seperti Anda tahu bahwa istri saya mengalami sakit ovarian cancer stage 3 di tahun 2018. Puji Tuhan, total heal. Sekarang sebenarnya akhir Maret ini hanya untuk mengecek PET scan yang terakhir. Selama hampir 2 tahun, semua hasilnya luar biasa bagus, single digit di bawah 7. Dan itu benar-benar mujizat Tuhan. Nah, saudaraku, pada tanggal 16 dia pergi ke sana pagi dan jam 6 sore kembali ke Jakarta. Beberapa hari kemudian badannya mulai panas dan dia mulai batuk karena penerbangan tanggal 16 selain pesawatnya ke Singapura itu mahal, penuh pulang pergi. Nah, kemudian karena dia mulai panas batuk, saya minta supaya istri saya pindah tinggal ke rumah anak perempuan saya dan udah hampir berapa ya? Udah 4 minggu kali kami pisah, hampir 5 minggu. Nah, kemudian 4-5 hari kondisinya seperti itu. Waktu itu, saudara, keadaan Jakarta tuh susah sekali. Dokter saja tidak ada yang berani dikunjungi, tidak ada praktek dokter. Dan kebetulan punya teman dan kami bisa sempat ke rumah sakit Mayapada mengecek. Waktu dilakukan cek yang pertama hanya dilakukan X-ray dan dia melihat hasil X-ray-nya oke, dia cuma kasih makan obat antibiotik dan kemudian sama obat batuk. Tapi 5 hari kemudian, saudara, juga tidak ada perubahan apa-apa. Wah, saya di rumah tinggal berdua dan saya mulai panik, saudaraku. Ya, di dalam keadaan akhir bulan itu ya, dari tanggal 26 sampai dengan 29-30 itu, uang itu menjadi tidak berarti sama sekali, saudaraku. Saya punya teman di mana-mana, teman dari Singapura, teman dari di Jakarta, dokter. Saya cuma minta satu alat yang namanya rapid test. Itu nggak bisa dapat, saudaraku. Oke, akhirnya persisnya tanggal 30 malam, teman saya kasih tahu, Ardian, saya punya satu ini, rapid test. Tolong yuk ambil aja. Oke, Selasanya saya ketemu dia. Nah, Senin itu, Selasa pagi saya telepon dokter yang selalu dokter pribadi ya, udah 15-20 tahun lah. Dok, nanti ya saya udah dapat rapid test. Alatnya nanti tolong ke rumah tes ya. Dia bilang, oke. Ternyata Selasa malam, begitu saya telepon dia, sorry dok, udah dapat. Dia alasan, nanti sore ya. Ternyata sore dia telepon nanti malam, sesudah malam. Dia bilang, wah, Wardian, kayaknya saya nggak bisa datang nih. Karena saya nggak punya APD dan sebaiknya dites aja.
Nah, akibat dari itu, saudara, saya merasa, waduh, ini berartinya benar-benar hidup di dalam, saya tak persis, saudara, ingin sampaikan bahwa ketika istri saya divonis tinggal 6 bulan, saya juga takut waktu itu. Tapi saya sudah melalui keadaan yang jauh lebih menakutkan. Waktu itu Tuhan ingatkan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, tapi melalui penyakit itu nama Tuhan dipermuliakan. Jadi ketika hal ini sampai, saya cuma berdoa, Tuhan, kalau boleh penyakit ini, kalau benar-benar Janet kena COVID, biarkan kasih saya aja, jangan Janet lah. Gitulah, saudara. Nah, selama dari pertengahan bulan sampai dengan akhir bulan, 30 Maret itu, saudaraku. Akhirnya 31 Maret, Selasa pagi, kami sempat dapat kesempatan karena teman owner dari rumah sakit kami ke sana, dan kami minta untuk dilakukan 2 tes, yaitu yang pertama CT scan, karena CT scan itu yang paling bagus untuk melihat hasil daripada toraks, paru-paru. Ternyata hasil CT scan langsung bisa dilihat bagus sekali, hasilnya tidak apa-apa. Kemudian hasil swab test diambil hari itu, baru nanti dikasih hasilnya tanggal 4 atau tanggal 5. Nah, tanggal 3 hari Jumat itu kami full gospel ada NB Core meeting, dan saya sharing, semua teman berdoa bahwa hasilnya itu akan negatif. Oke. Ternyata tanggal 4 itu tidak ada hasilnya. Dokter belum tiba-tiba tanggal 4 malam jam 9 dari rumah sakit Siloam telepon kasih tahu bahwa hasilnya positif, saudara. Ya. Oh, Minggu tanggal 5-nya dikasih tahu positif. Dan waktu itu saya merasa, ya, karena saya juga ikut tes, saudara. Saya jadi merasa geli, merasa lucu. Kenapa? Saya dari sejak pertengahan bulan, ketika ini mulai terjadi, COVID ini mulai berkembang dengan luar biasa, saya itu hampir setiap hari pergi, saudaraku. Kami memiliki 2 lokasi pabrik dan beberapa pabrik, dan saya datang ketemu dengan karyawan pabrik. Banyak ada yang juga harian juga. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya tahu, saudaraku, dalam keadaan seperti saat ini, yang membuat orang susah itu 2 hal. Bukan COVID saja, tapi ketakutan tentang masa depan, kecemasan tentang hidup mereka bagaimana, khususnya karyawan-karyawan pabrik yang mereka yang hidup sedikit di atas UMR. Kebetulan kami membayar sedikit di atas UMR. Sehingga saya datang ngomong kepada mereka bahwa kita juga harus ikut peraturan pemerintah tentang social distancing, kemudian kami juga buat shifting, pabrik yang berjalan biasanya 7-24 jam, seminggu 24 jam, kami rubah jadi 2 shifting, jadi 3 hari atau 4 hari, kemudian karyawan. Nah, itu saya tahu bahwa mereka ini di perusahaan kami itu ada ribuan mulut yang kita harus kasih makan. Dan saya percaya bahwa mereka itu benar-benar orang-orang yang paling takut, orang-orang yang paling cemas. Justru itu saya ke pabrik dan mengatakan kepada mereka, tenang saja, kami di grup sudah memikirkan semuanya. Yang pertama, sekalipun dilakukan shifting, sekalipun dilakukan 50%, even karyawan gaji harian tetap akan dibayar full. Kalian tidak usah takut masalah gaji. Perusahaan kami telah mengatur sedemikian rupa, jadi untuk April, Mei, THR semua oke. Even sampai nanti kejadian misalnya bulan Juli, sampai cadangan untuk gaji sampai bulan Juli semua oke, tidak ada masalah. Even kalau sampai Juli masih belum ada perubahan, kalian nggak usah takut karena shareholder, direksi, dan sebagainya, kebetulan kami keluarga pemilik saham terbesar lah, akan saya memutuskan untuk semua direksi dan shareholder gajinya dipotong 50%. Dan ketika dipotong 50% artinya apa? Para karyawan itu bisa hidup another 3-4 bulan. Oke, karena gini, para business people seperti Anda pasti tahu bahwa komponen gaji untuk karyawan menengah ke bawah itu paling 20-25%, sisanya itu di level menengah sampai ke atas. Sehingga ketika 50% dipotong dari BOD dan lain itu cukup untuk menolong mereka. Nah, saya
melakukan kami di pabrik, karena dari 8 industri yang pemerintah kasih, ada 2 industri yang kami masih bisa kerja sampai hari ini, saudaraku. Puji Tuhan, saya cuma mengatakan kepada mereka bahwa nomor 1, kesehatan harus diutamakan. Kami melakukan peraturan pemerintah yang bagus sekali, social distancing, even kita provide biasanya cuma kalau dikasih susu, sekarang dikasih susu, dikasih vitamin 2 kali, vitamin multivitamin dan vitamin C. Kemudian makan karyawan juga ditaruh di dalam pabrik, mereka tidak boleh keluar, makan di dalam pabrik semua. Tapi saya mengatakan bagaimana supaya kita survive, semua selama masih ada order kita harus tetap kerja. Dan puji Tuhan sampai tadi dari pagi sampai sore kami meeting online, mulai dari cabang semua, puji Tuhan masih tetap berjalan. Dengan kata lain, Januari, kuartal pertama tahun ini Tuhan berkati dengan luar biasa. Nah, saudara, mungkin ada 2 bagian yang harus saya sharing ya. Tapi saya lanjutkan dulu. Jadi dalam keadaan seperti sekarang ini sebenarnya yang paling kita harus pikirkan adalah orang-orang yang dalam keadaan seperti ini Tuhan ngajar satu hal, miliki compassion. Compassion untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita tidak bisa menolong semua orang, tapi kita masih bisa menolong sebatas mana yang Tuhan berikan kita kemampuan. Nah, kembali kepada saya, saudara. Karena kesibukan itu, sampai pada tanggal 31 lakukan swab test itu. Sesudah swab test, saya masih turun ke jalan, saudara. Bagi-bagi beras untuk ojol, dan selama itu masih terus ikut pelayanan kemana-mana gitu loh ya, termasuk bicara dengan karyawan pabrik, cuma memberikan mereka semangat. Saudara, dalam keadaan seperti sekarang ini, itulah yang seharusnya kita lakukan. Nah, sebagai pemilik, Tuhan percayakan bisnis dalam keadaan seperti ini, saya ingin encourage satu hal kepada setiap kita. Kalau saudara hari ini seperti saya ada dipercayakan 3 grup, kira-kira 16 perusahaan ada dalamnya, bersama-sama ada di dalam bisnis kami. Saya selalu menempatkan 3 grup company ini sebagai bukan milik saya gitu loh. Sehingga ketika krisis seperti ini, saya tuh nggak banyak takut gitu loh, hampir-hampir nggak takut gitu loh. Karena saya udah lewati tahun 87, krisisnya Pak Sumarlin, dari dolar 600 jadi 1.300, tahun 98, dari 2.800, 500 sampai 15.000, 2008, kasus keuangan global crisis, finance global crisis, Lehman Brothers, kami lewati itu. Nah, dari dulu, saudaraku, sejak 2000 saya udah mengatakan selalu kepada anak, kepada istri, kepada semua bahwa ketika kita tahu kita menempatkan siapa owner dari bisnis pekerjaan kita, maka itulah yang membuat kita bisa tenang di dalam keadaan seperti ini. Maksud saya gini, saudaraku, kalau hari ini saya bekerja pada Pak Agus Suryanto, atau bekerja pada Antoni Salim, atau bekerja pada Pak Hartono yang punya Jarum, ketika terjadi krisis seperti ini, yang paling takut mestinya bukan saya, mereka yang akan takut. Seperti hari ini, saya tahu, makanya saya datang ke karyawan, mereka nggak perlu takut, yang perlu takut saya. Saya juga nggak perlu takut, karena ini bukan punya saya. Saya hanya dipercayakan Tuhan untuk mengelolanya. Nah, masalahnya banyak bisnismen yang sering mengatakan perusahaan ini punya kita, tapi the way kita gunakan uang perusahaan, seperti punya kita sendiri. The way kita spend money, spend apa segalanya. Nah, ini masalahnya di sini. Saya bersyukur pada Tuhan karena memang ekspansi dari bisnis perusahaan kami itu very konvensional lah, very sehingga dalam keadaan seperti ini cash kita tertata dengan baik. Sehingga baik gaji, kami udah planning gaji itu 4 bulan ke depan tersedia, utang luar negeri, dan segala macam. Karena pengalaman masa lalu kami lewati, saudaraku. Kembali kepada masalah bisnis ini, saya ingin katakan gini, saudaraku. Ketika 98 itu kami semua, saya waktu itu masih partner berempat.
semua equal 25%. Waktu itu, saudara, sama keadaannya seperti ini. Teman-teman mengusulkan supaya layoff aja orang karyawan pabrik. Saya bilang, istri saya nggak setuju, karena saya yang di operation. Mereka nggak diberhentikan aja, udah susah bagaimana diberhentikan. Akibat perbedaan pendapat kami pisah. Oke, dan saudara, saya melihat 98 itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau nggak pisah waktu itu, hari ini saya tidak bisa seperti ini. Jadi kalau orang mengatakan tentang 98 itu anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kami. Dan dari situ bisa bertumbuh seperti hari ini. Sehingga teman-teman, orang-orang di pabrik itu ikuti saya sejak zaman itu 98 sampai hari ini, ada yang 30 tahun, 20 tahun. Sehingga ketika krisis ini saya turun ke lapangan bicara, mereka mengerti. Saya cuma mengatakan teman-teman berdoa ya, supaya kalau ada 1000 perusahaan yang bangkrut gara-gara ini, doakan supaya kita punya perusahaan itu 900 lebih ya, 995, 998. Siapa tahu waktu itu coronavirus sudah lewat, ekonomi berubah, dan kita bisa survive. Oke? Dan puji Tuhan, banyak tuh yang bilang, Pak, kalau ada 1000 yang bangkrut, kita akan jadi 1001, Pak. Saya bilang, jadilah sesuai dengan imanmu. Saudara, saya nggak perlu takut. Kenapa? Karena saya bilang ke istri anak-anak saya, kita ini udah lebih dari cukup. Ketika anak saya semua sekolah luar biasa, lulusan sekolah terbaik di dunia. Oke? Kalau terjadi apa-apa dengan perusahaan ini pun, mereka itu survive. Tapi bagaimana dengan karyawan yang hidup di garis ini? Ada beberapa direksi saya, profesional yang baru bergabung 5-6 tahun, ngomong, Pak, ini kesempatan untuk layoff beberapa orang yang memang balelo. Ini kesempatan juga untuk karena kerja mereka shifting di rumah, 50% bayar aja, 50% bayar, gajinya 50%. Saya bilang gini ya, maaf, sayangnya perusahaan ini bukan punya saya. Kalau perusahaan ini punya saya, mungkin saya bisa berpikir seperti Anda. Tapi Anda tidak pernah ikut membangun grup perusahaan ini dari awal. Oke? Masalahnya, tanpa kasih 50% aja mereka udah hidup susah. Bagaimana kita kasih 50%? Di dalam keadaan seperti ini, saudaraku, ya, Tuhan yang kita percaya, Tuhan Yesus itu udah menjelma hari ini, menjelma menjadi apa? Karyawan-karyawan yang di PHK, menjadi tukang ojol, menjadi orang-orang yang susah memerlukan makanan. Itu yang Yesus mengatakan, ketika aku melapar, kau nggak berikan aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak berikan aku minum. Ketika aku di penjara, tidak berpakaian, kau tidak melakukan apa-apa. Setidak-tidaknya saya mengatakan kepada direksi, kepada istri, kepada anak-anak, kita lakukan bagian yang kita bisa, saudaraku. Ya. Tuhan nggak meminta saya harus melakukan seluruh Indonesia, enggak. Dimulai dari yang kita bisa. Hanya orang-orang yang memiliki compassion saja yang akan melewati badai ini. Oke? Memang benar. Saya mengatakan ke istri saya bukan orang kaya. Di masa kecil saya hidup itu sehari makan cuma sekali, kadang-kadang 2 kali, jam 4 pagi bangun masak, paling biasa makan nasi sama telur, kadang udah banyak lah. Ya, waktu saya datang Jakarta tahun 75 pun setiap bulan cuma beli beras super mie sama telur itu aja. Dan hidup sampai hari ini, saudara. Oke. Jadi di dalam bisnis saya ingin mengatakan kepada teman-teman yang pertama, saya pikir ini saya perlu sharing. Nggak usah takut. Yang tadi Bro Bani memulai itu, saudara kalau lihat setiap hari saya kirim kepada saudara kita bersyukur dalam keadaan ini Tuhan mempersiapkan FGBM5 dengan 40 Days Listening Group. Setiap 40 hari, mulai dari tanggal 1 April sampai 10 Mei nanti. Setiap hari kita mendengar 4 Injil ini. Dan yang tadi dibacakan itu adalah yang tentang Injil Lukas pasal 12 tentang kekhawatiran. Hari Sabtu kemarin saya menulis tentang itu. Saudara bisa lihat di HI punya, dan Anda akan lihat bagaimana insight. Dalam keadaan ini yang kita perlukan adalah miliki intimasi dengan Tuhan. Tentang kekhawatiran apa yang Tuhan bicara tentang kekhawatiran. Saudara, kita bisa khawatir, tapi jangan dengan ketakutan gitu. Karena kekhawatiran itu tidak menambah satu hasta pun iman kita. Nah, saya mendapatkan di dalam Lukas itu bahwa no lah, hidup kita jauh lebih berat, lebih bernilai daripada burung gagak.
Oke. Lebih bernilai dari bunga, lebih bernilai. Dalam keadaan seperti ini, masih bisa nggak kita tetap mengucap syukur? Bahwa kita masih bisa makan, masih bisa pakai, masih banyak orang lain yang jauh lebih susah. Saya pernah di masa kecil jualan pisang goreng untuk hidup, saudara. Aku ngerti apa artinya kemiskinan. Aku ngerti apa artinya kekayaan. Tapi di dalam situasi seperti ini masih harus tetap bisa mengucap syukur. Nah, saudara, saya kembali kepada kejadian itu. Kemudian ketika hari Minggu tanggal 5 itu dokter announce bahwa saya itu dan anak saya positif, saudara, Minggu malam itu sampai pagi saya terus berdoa. Tuhan, kasih tahu saya gimana, karena Sabtu Minggu itu teman-teman leaders NB, Pak Agus semua, beberapa teman udah WA, Pak gimana hasilnya? Pasti negatif ya, pasti negatif. Saya berdoa, Tuhan, how to tell them gitu loh, bahwa saya positif. Karena ini dua hal, saudara. Ada leaders kita juga di Bandung yang meninggal, ya dalam keadaan, dan waktu itu, saudaraku, persisnya tanggal 6 April. Mengapa kita perlu intimasi dengan Tuhan? Tanggal 6 April, pagi sekali, jam 3 saya bangun berdoa. Hari itu adalah tanggal 6, dan kami membaca, dalam 40 hari ini, membaca tentang hari ke-6 itu kita baca di Matius, Injil Matius, pasal yang tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Oke. Itu luar biasa sekali. Saudara, pagi itu saya pikir, apakah saya ada teman di National Board, NVP, Pak Jinhat, sampai WA saya, Pak Ardian, tolong dong, dijawab. Jangan sampai teman-teman ini kan kasihan berdoa terus. Ternyata Bapak udah sembuh. Dan saudara, akhirnya Senin pagi itu, ketika saya membaca firman Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa melalui Matius, Injil Matius waktu itu tanggal 6, saudara, tanggal 6 April, tentang Injil Matius pasal 14, 22, 31 berbicara tentang Yesus berjalan di atas air. Nah, pagi itu luar biasa, persis sama dengan kejadian waktu istri saya kena cancer. Firman Tuhan di Matius 14 berbicara tentang Yesus berjalan di atas air. Saudara pernah membaca ini, tahu ceritanya, suatu saat Tuhan Yesus menyuruh murid-murid, ayo kita menyeberang ke seberang. Tapi Yesus tidak naik perahu, karena Yesus di situ mengatakan dia mau berdoa. Dan ternyata di tengah laut, teman-teman murid-murid ini menghadapi badai, angin sakal, air masuk ke dalam perahunya. Dan saudaraku, pada waktu itu mereka semua ketakutan. Di dalam ketakutan itu, Tuhan Yesus datang, saudaraku, menghampiri mereka. Nah, di dalam kehidupan kita, kadang-kadang seperti saat ini, saudaraku ya, Tuhan izinkan kita berjalan di tengah corona, berjalan di keadaan ekonomi yang susah, sendirian, seolah-olah Tuhan itu nggak ada. Tapi ketika mereka itu sudah tidak mampu, Tuhan Yesus datang menolong mereka. Tapi saking diliput oleh ketakutan, kecemasan, mereka udah nggak melihat bahwa dia Tuhan, mereka mengira dia adalah hantu. Dan apa yang ketika Yesus mengatakan, inilah aku, mereka baru sadar, oh ini Tuhan. Dan Yesus mengatakan 3 kata, saudaraku, di dalam English version, Matthew 14:27, Yesus mengatakan gini, but Jesus immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. 3 kata ini, tanggal 6 April, Senin pagi dini hari itu, Tuhan memberikan ayat ini yang memberikan kekuatan. Yang pertama dia katakan, take courage. Miliki keberanian. It is I. Ini saya Tuhanmu. Ardian, saya yang menentukan mati hidupmu. Bukan COVID-19. Saya menentukan bangkrut tidaknya perusahaanmu. Perusahaan yang saya percayakan kepada engkau. And don't be afraid. Jangan takut. Karena itu tanggal 6 pagi Senin, saya menulis hari itu, saya menulis kesaksian ke semua teman bahwa, saya dan anak saya positif COVID-19. Dan saya merasa lucu juga, karena sejak
pertengahan bulan sampai dengan saya dinyatakan positif COVID-19, bahkan sampai minggu kemarin saya tuh nggak ada punya satu simptom pun juga, saudara, seperti batuk, pilek, atau apa itu, sakit tenggorokan, atau demam, temperatur saya normal. Anak saya ada agak batuk. Nah, karena saya olahraga baik, semua. Jadi, sebenarnya saya sendiri bingung, bagaimana mungkin ya? Waktu saya tanya dokter, dokter bilang, jangan you tanya saya. Saya juga bingung, Amerika juga bingung. Ternyata saya baca tulisan, ternyata orang yang seperti saya ini banyak sekali, saudara, hari ini. Minggu lalu tercatat 90.000 lebih orang-orang yang positif COVID-19, tapi tidak ada simptomnya, tidak ada tanda, normal, tidak ada batuk. Dan ini yang paling berbahaya. Karena itu ketika dokter tanggal 4 itu suruh lockdown, maka stay at home, maka kami akhirnya putuskan tinggal di rumah. Kemudian tanggal 8 kami pergi untuk dikasih obat, dikasih beberapa vitamin yang saya udah sharing, dikasih antibiotik Citromax, dikasih Holoquin, dan 4 macam vitamin, yaitu vitamin C. Saya makan vitamin C cuma ditambah 2 kali, vitamin C, E, D, sama zinc. Oke, olahraga yang teratur. Saya juga baru selesai olahraga tadi. Setiap hari saya sebenarnya, setiap hari rata-rata bisa hari ini 9,7 kilo, saudaraku. Hampir 13.000 step. Saya lari, masih. Jadi saya melihat bahwa mengapa Tuhan izinkan ini terjadi ya. Supaya saya bisa sharing. Karena saya mengalami gitu loh. Ternyata di dalam hal-hal seperti ini, ketika kita memiliki intimasi dengan Tuhan, maka ada kekuatan, ada keberanian. Firman Tuhan itu hidup, saudaraku. Tadi yang di-sharing oleh Brother Bani, itu baru tanggal 25 kemarin, Sabtu. Saya tulis di dalam 40 Days Listening Group tentang jangan khawatir. Bagaimana Tuhan memberikan insight, rema tentang jangan khawatir, tentang Lukas pasal 14 itu. Nah, saudaraku, kembali sesudah itu yang terjadi adalah kami lakukan tes yang kedua. Tes yang kedua dilakukan tanggal 14 kemarin ini, dan tanggal 19 hasilnya udah keluar negatif, dan kemarin lakukan tanggal 19 hasilnya. Jadi udah tes 3 kali. Sekali positif, 2 kali negatif, tinggal seminggu lagi, saudaraku, harus stay at home, dan saya udah bisa socialize lagi. Nah, kembali kepada sakit ini, saudara, kembali kepada COVID ini, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa bagi saya percaya Tuhan izinkan ini terjadi. Karena apa? Kalau tanpa izin Tuhan, tidak akan pernah terjadi apapun terjadi di dunia ini. Baik hal yang baik, baik hal yang tidak baik, Tuhan izinkan ini. Nah, kemudian bagaimana COVID ini related kepada FGBMFI? Saya berdoa, saudaraku. Tuhan, kami ini punya 800 lebih chapter. Masa dalam keadaan gara-gara COVID ini, maka chapter ini tidak berjalan. Oke, satu yang itu. Dan bukankah chapter ini tujuan akhir-akhirnya? Tadi kesaksian Brother Billy itu, aduh, saudara, setiap kali saya dengar kesaksian itu, seluruh capek saya baru melayani 34 tahun di wadah ini, saudaraku. Dan hampir seluruh dunia, semua benua saya pergi. Oke, hampir di seluruh Indonesia. Saya 2-3 hari terakhir ini agak batuk. Mengapa? Karena setiap hari 3 kali sharing kayak begini, saudaraku. Nah, jadi waktu saya tanya Tuhan, berdoa gitu ya, Tuhan tolong, bagaimana ya, masa kita harus diam? Ternyata gini, saudara, saya ada satu insight yang luar biasa. Kira-kira awal bulan ini, dan saya sharing di National Board, saya bilang gini loh, Tuhan itu selalu menyediakan sesuatu, persiapan. Jadi misalnya gini, kalau terjadi sebuah kapal tenggelam, Tuhan itu pasti siapkan pelampung. Itu kata teman saya di Full Gospel, ya, leaders mengatakan. Jadi sebelum sesuatu itu terjadi, Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang berguna. Oke, Tuhan tahu bahwa akan terjadi, Tuhan izinkan, walaupun mungkin ini berasal dari iblis, dari devil, tapi Tuhan bisa merubah
bisa merubah, saudaraku, hal-hal yang jahat seperti ini menjadi hal yang baik untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika ini mulai terjadi, saya mikir terus, waduh Tuhan, gimana ya chapter-chapter ini, banyak chapter di Indonesia, banyak member, bagaimana bisa terjadi? Ternyata apa, saudaraku? Tuhan izinkan coronavirus terjadi, tapi bersamaan Tuhan juga izinkan adanya Zoom ini, saudaraku. Link ini, Zoom ini. Bukankah ini amazing? Saudara bayangkan ya, sudah hampir 4 tahun ini, tahun terakhir saya melayani sebagai nasional presiden, dan saya tidak akan melanjutkan lagi di tahun yang akan datang. Saya akan turun ke lapangan, karena dari 400 kota lebih saya, 300 kota lebih saya, baru mungkin 100-200 kota. Nah, saya melihat saya adalah orang lapangan. Saya lebih senang turun ke lapangan daripada di posisi saat ini gitu. Bayangkan saudara, dalam hampir 4 tahun, belum pernah sekalipun saya berbicara di chapter yang namanya HI. Bukankah ini sesuatu yang menyedihkan untuk saya? Karena Brother Edmond itu teman baik saya. Oke. Pak Hamdani, Pak Agus, ya kemungkinan mereka memang juga nggak pernah undang saya. Tapi saya merasa ya, bahwa masa saya nggak punya waktu. Tapi bayangkan saudaraku, saya bersyukur untuk COVID-19. Karena oleh COVID ini saya bisa ketemu dengan saudara. Bukankah itu amazing? Amazing. Bagi saya Tuhan luar biasa. Ngerti nggak? Dan saya mengatakan, sesudah itu saya rapat dengan NB Core, NB seluruh Indonesia. Saya telepon semua regional. Saya bilang, tolong sampaikan ini pesan. Bahwa bayangkan kalau dari 840 lebih chapter ini, semua tetap mengadakan chapter meeting seperti biasa. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi, yang pertama adalah terjadi perubahan atmosfer spiritual yang luar biasa bagi Indonesia. Karena semua chapter berjalan. Bahkan banyak chapter hari ini, regional pun hari ini, yang biasanya cuma seminggu sekali, sekarang jadi 2 kali. Sekali untuk berdoa, sekali untuk chapter meeting. Saudara tahu, ini waktunya Tuhan untuk kita menjangkau jiwa. Ini siapa yang menjadi chapter presiden hari-hari ini? Anda sedang berada di puncak keemasan. Kenapa? Karena hari ini banyak orang itu ada di dalam ketakutan. Banyak orang itu dalam kebingungan. Kalau dulu Anda harus mengundang mereka datang di chapter meeting, harus bayar makan, harus sewa tempat. Mereka juga sibuk dengan waktu. Tapi Tuhan izinkan coronavirus ini sehingga kita mesti stay at home. Karena kita stay at home, saudara tinggal bagikan kepada teman-teman linknya kita. Nanti malam ini BH Bundaran HI 12 akan mengadakan pertemuan. Ayo, undang teman-teman yang belum pernah mengenal Tuhan. Ajak teman-teman yang udah lama tinggalkan Tuhan. Bergabung. Mereka butuh Tuhan dalam saat-saat seperti ini. Saya ingin katakan kepada saudara, saya menjadi chapter presiden Tomang tahun 98-2000. Di saat yang paling susah, ketika ekonomi tidak ada jalan keluar, ketika 2.800 jadi 16.000. Tapi waktu saya jadi presiden chapter waktu itu, teman-teman mengatakan, Ardian, itu banyak pengusaha Indonesia lari ke Australia, New Zealand, lari ke Singapura, karena riot, karena itu riot, ya, social unrest. Kita jangkau mereka sana. Kita semua dalam keadaan tidak punya uang, tapi saya masih ingat, di tahun 98-2000, kita, mungkin Pak Agus juga, kita melakukan perjalanan ke Australia, New Zealand, 6 kali, saudaraku. Ke Singapura tahun 99, 98 sampai 19, 13 kali setiap bulan, saudaraku. I don't know uangnya datang dari mana. Tapi kami Jumat sore terbang ke Batam dulu biar murah. Malamnya acara di Batam. Besok pagi, Sabtu pagi-pagi ke Singapura. Bikin acara di Singapura. Sorenya pulang ke Jakarta. Nah, saudara, saya ingin mengatakan, this is golden time untuk chapter presiden. Ini waktunya untuk Anda. Sorry. Ini waktunya bagi Anda dan saya untuk apa? Memakai kesempatan ini. Mengajak teman-teman kita. Nggak perlu uang hari ini. Kalau Anda memakai links ini, bisa 40 menit putus pun boleh disambung. Oke. Tapi Anda harus lakukan ini. Saya lakukan itu tahun 98.
Saya nggak ingat berapa banyak uang yang harus kami keluarkan. Tapi hari ini ketika saya melihat kembali ke tahun 98, saya mengatakan Tuhan terima kasih. Kalau nggak ada hari itu, saya nggak ada hari ini, saudaraku. Baik di dalam bisnis, baik di dalam pengenalan akan Tuhan. Di saat-saat seperti ini, teman-teman, FGB, leaders, inilah waktunya kita tidak tinggal diam. Tahun ini tema kita Breakthrough in your family life. Can you imagine? Bukan kebetulan. Ketika kita pertemuan seperti ini, kalau Anda ada di rumah, why not Anda ajak istri, anak, Bro Billy bisa kasih link ini ke pacarnya, calon istrinya, untuk mendengar bersama-sama. This is the time, the good news must be shared. Tuh begitu banyak orang yang sedang ada di dalam ketakutan, di dalam kebingungan. Saudaraku, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, tema yang kita berikan, ya, yell yang kita be strong in the Lord, in the power of His might. This is the time menjadi kenyataan, saudaraku. Kita nggak usah terpengaruh, ya, tidak usah terpengaruh dengan orang yang ribut tentang COVID dari mana. Kita tetap bersyukur saja bahwa di dalam segala hal Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan menggunakan semua ini untuk segala kebaikan. Oke, saya tidak ada terlibat dengan pro dan kontra. Apa itu bukan urusan kita. Urusan orang FGB MFI adalah menjangkau jiwa untuk Tuhan. Melalui apa? Mengapa seorang Brother Billy bisa bertobat? Karena bisa mendengar kesaksian dari seorang Robi Kurnia. Mengapa Robi Kurnia bisa bertobat? Karena dia mendengar kesaksian dari Edward Chang. Dan begitu seterusnya. Dan itulah sebenarnya panggilan kita FGB MFI. Bukan sekedar membangun sebuah organisasi, bukan membangun sebuah networking, lebih daripada itu. Melalui kesaksian hidup kita. Saya bersyukur, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk apapun. Saya bukan bersyukur untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Karena melalui COVID ini saya belajar banyak hal. Saya bisa belajar, oh Tuhan rencanamu seperti ini. Sesudah ini, saudara, sesudah COVID ini berlalu, kita nggak punya banyak kesempatan lagi kembali akan menjangkau jiwa. This is the time. Ketika orang ada di dalam ketakutan, orang dalam kebingungan, ini waktunya kita untuk menjangkau mereka. Jangan keep untuk diri sendiri. Why not? Kalau ini di rumah, kalau ini ada istri saya di rumah, pasti kami akan dengar sama-sama, dengar kesaksian Brother Billy. Ajak teman-teman yang belum kenal Tuhan. This is the time untuk undang mereka. Itulah tujuan FGB MFY. Dan saya ingin katakan terakhir, saudaraku, di dalam keadaan seperti ini, miliki compassion. Oke, miliki compassion, belas kasihan. Biar minta kepada Tuhan, Tuhan kasih saya di dalam keadaan ini mata Tuhan untuk melihat orang-orang yang perlu pertolongan. Kasih saya tangan untuk bisa menjadi alat yang dipakai. Kasih kaki saya untuk, hari-hari ini kita nggak bisa keluar rumah. Kemarin kami bicara dengan internasional, saya bilang, we cannot wait. Tidak boleh menunggu sampai keadaan baik baru theater meeting dilakukan. Nggak perlu. This is the time. Ini waktunya, teman-teman. Ini waktunya untuk mengajak orang-orang yang lagi takut, orang-orang lagi bingung, untuk bergabung di chapter-chapter kita, mendengar kesaksian. Saya bersyukur DKI 3 melakukan banyak kegiatan sosial, dan kita akan terus melakukan ini. Nasional pun akan mendorong. Kalau saudara melihat full gospel, mungkin Anda cuma melihat di siklus sedikit. Tapi kalau Anda melihat apa yang dilakukan di Papua Barat, di Papua, di Sumapua, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, begitu banyak teman-teman kita yang melakukan hal-hal yang tidak extraordinary. Kita nggak bisa kasih ratusan miliar seperti lakukan oleh Ceci. Enggak. Tuhan nggak minta lakukan itu. Lakukan saja apa yang kita bisa lakukan. Oke? Termasuk pada karyawan, termasuk pada pembantu, sopir, dan lain-lain. Itu dari saya. Terima kasih banyak Pak Agus Suryanto, Pak sebagai NVP DKI, kemudian Pak Hamdani sebagai Regional Presiden DKI 3, Pak Edmond, Pak, semua teman-teman, minta maaf waktunya kepanjangan, tapi mudah-mudahan sharing ini menjadi kekuatan untuk kita. Dalam keadaan seperti sekarang, kata Pak Edward Chang, bos saya itu,
Jangan kasih kendor, oke? Jangan kasih kendor. Tetap semangat. Bagi link kita kepada teman-teman yang membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Thank you. Amin, luar biasa. Thank you. Sungguh sharing yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak buat Pak Ardian yang sudah memberikan kesaksiannya. Saya jujur betul juga ya, Pak Ardian belum pernah diundang di chapter BHI khususnya di itu. Tapi dengan situasi seperti ini kita bersyukur. Amin. Sungguh sangat menguatkan sekali secara individu dan begitu perusahaan juga ya. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Dasarnya adalah kita punya Tuhan. Dan yang punya Tuhan bukan punya kita loh, Pak. Ya, yang perlu perusahaan takut. Kita punya perusahaan bukan pemiliknya, tapi kita adalah pengelolanya dan pemiliknya adalah Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berbicara semua itu. Sungguh bersyukur banget Pak Ardian. Saya kalau mengalami seperti Pak Ardian sih saya nggak tahu ya kuat apa enggak ya. Waktu saya dengar cerita bahwa istri Bapak Ibu Hana divonis sakit, kemudian Janet juga divonis sakit kemarin, ada gejala, terus Pak Ardian juga sempat semuanya shock dan kita sempat dibuat kok bisa ya begitu. Begitunya Pak Ardian sangat setia dan tulus dalam pelayanan kepada Tuhan, tapi ada masalah-masalah berat yang dialami baik dalam pribadi perusahaannya juga. Tapi saya lihat begitu gigih dan teguhnya Pak Ardian bisa melewati ini semua. Sungguh sangat memberkati kita semua ini. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Ya, amin. Teman-teman ada yang mau menanggapi atau pertanyaan satu dua? Oke, saya mau tanggapin beberapa hal. Yang pertama, waktu visi full gospel. Tetap visi full gospel itu adalah visi pertama adalah menjangkau pria yang belum mengenal Tuhan, dan visi keduanya adalah menjangkau pria-pria yang sudah mengenal Tuhan tapi jauh daripada Tuhan. Itu yang kita jangkau. Jadi visi kita, visi full gospel adalah menjangkau jiwa. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, hal yang kedua, saya merasakan hal ini. Saya hidup saya itu hampir sama Pak Ardian. Mungkin karena apa namanya sama atau apa, tapi ini, setiap kali kita ngalamin masalah, sering sekali orang yang sering menghadapi masalah itu pasti adalah akan mendapatkan berkat yang begitu besar juga. Saya ngalamin, kalau bisnis saya lagi ada masalah, kita tinggal tunggu, tahun depan pasti ada mujizat yang luar biasa yang kita akan hadapin. Jadi, kalau hari-hari ini kita lagi sulit, mindset kita menentukan hidup kita. Kalau mindset kita, wow sulit-sulit terus, tapi kalau mindset saya, kalau hari ini saya lagi sulit yang paling dalam, artinya adalah mujizat yang akan besar yang akan terjadi dalam hidup saya. Nah, jadi kita lihat, kalau hari ini kita sulit, jangan takut. Itu ada mujizat, ada tangan Tuhan yang lebih besar yang akan membantu hidup kita. Nah, hal yang ketiga yang saya ingin bagikan, keadaan sekarang lagi sulit, di otak saya setiap hari ke kantor, yang saya pikirkan cuma satu, berapa lama bisa tahan untuk kasih gaji ke anak buah saya. Terus saya hitungin itu. Saya nggak mikirin uang saya, tapi saya pikirkan berapa banyak. Nah, saya kemarin ada rapat board dengan Pak Hamdani, rame-rame. Hampir board DKI 3 itu hampir setiap minggu kita ada rapat. Ada salah satu yang ngomong seperti ini. Saya punya pegawai segini, saya nggak kasih gaji, saya perlu makan aja. Aduh, dalam hati saya. Kasihan sekali mereka sampai dia ada ngomong begini. Anak buahnya, Pak, mendingan saya masuk kerja, Bapak gaji, saya nggak takut sama corona, yang saya takut saya nggak bisa makan. Ini orang board dari DKI 3. Nah, ini saya mau katakan, di saat susah saat ini, apa yang kita harus pikirkan seperti Ishak. Pada saat susah, dia terus menabur. Pada saat susah, dia terus menabur. Pada saat itu, tangan Tuhan tidak pernah lepas dari diri kita. Jangan pernah takut menghadapi apapun juga. Ketakutan itu, ingat yang seperti orang menerima satu talenta. Tuhan, aku takut, sehingga aku simpan talenta itu satu di bawah tanah. Tuhan bilang, terkutuklah engkau, katanya. Nah, orang yang punya 5 talenta, malahan dia kasih 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 dia simpan di tanah. Nah, hari ini, dalam keadaan apapun, saya yakin kita anak-anak Tuhan tidak pernah jatuh sampai tergeletak. Jangan pernah takut. Apapun yang terjadi, jangan pernah takut. Be strong in the Lord,
kita jangkau jiwa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Iya, luar biasa. Kok bisa pas banget ya Pak ayatnya di pasal itu ya. Di antara kamu yang kekhawatirannya, terus jangan mempersoalkan apa yang mau kamu makan. Bisa pas banget malam hari ini sharingnya dari Pak Ardian dan juga Pak Edward. Terima kasih banyak. Oke. Selanjutnya mau melanjutkan satu orang mau bersaksi atau mau menanggapi teman-teman di sini. Ini ada beberapa teman-teman yang nggak kenal. Kalau teman-teman, Pak Bani, kalau ada teman-teman yang mau bertanya ke saya tentang sakit ini, bagaimana melewatinya, atau tentang bisnis, bagaimana dalam keadaan gini, tentang bisnis saya cuma perlu tambahkan, saudara. Bukan hal yang gampang loh. Ada ribuan mulut yang kami kasih makan. Karyawan itu kurang lebih setiap bulan 3,4 billion yang harus untuk gaji aja, belum biaya yang lain. Oke. Tapi Anda lihat, saya takut. Enggak lah. Oke. Karena kami mempersiapkan dengan baik. Ini punya Tuhan lah. Oke. Yang paling, saya sampai turun ke lapangan itu cuma mengatakan kepada mereka, this is the time, selama masih ada order, kita harus kerja. Saudara, tadi pagi sampai sore ini, kan Senin saya selalu begitu, meeting full. Saya bisa melihat ya, penyertaan Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Kembalikan semua kepada Tuhan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan, saudara. Saya masih punya cukup waktu. Oke, silakan teman-teman. Kesaksian malam ini. Oke, ya. Saya ada satu kesaksian kecil dan saya ada satu pertanyaan untuk Pak Ardian. Yes. Jadi, yang mana dulu, kesaksian apa pertanyaan? Dua-duanya boleh, Pak Broniko. Kalau kesaksiannya sangat singkat ya. Jadi, saya sudah beberapa tahun, puluhan tahun, saya on and off ikut Full Gospel. Baru tahun lalu saya daftar secara legal sebagai member. Dan baru 2 bulan yang lalu buka English Chapter Serpong ya. Dan semalam saya lagi lihat di website Full Gospel International. Di mana saya lihat juga foto Pak Ardian sebagai Vice President Internasional ya, selain dari kewajiban dia untuk Presiden lokal ya. Dan saya baca di Vision, ada satu VC, pasti Pak Ardian sudah tahu ini, ada satu VC dari Demos Shakarian, founder kita ya kan, dan VC ini tertulis di websitenya. Itu di visi dia seperti merasa roh dia diangkat keluar dari posisi rumah dia dan dia melihat dunia dan dia bisa lihat banyak orang itu muka mereka seperti orang mati dan Tuhan bilang pada dia ini sesuatu akan terjadi sebentar lagi dan dia melihat lagi orang-orang itu sangat bersemangat, tangan ada terangkat dan mereka memuji nama Tuhan dan they're alive now dan dari situ dia belajar dari Full Gospel, this will give life to people. Ini akan memberikan semangat Tuhan pada orang-orang. So, jadi ya, semua orang yang bersaksi di Bro Billy tadi di sini dapat semangat untuk hidup ya kan, banyak orang merasa seperti itu. Kalau saya sendiri ya saya tidak bisa bilang 3 bulan yang lalu saya lagi depresi atau apa, tapi saya jujur saja hari itu di mana saya mulai gathering pertama sebagai English Chapter Serpong 2 bulan yang lalu dan kita berdoa untuk supaya chapternya bisa menjadi berkat pada orang-orang dan saya juga didoakan. Dari saat itu sampai sekarang saya merasa sangat happy dan sangat bersemangat. Saya merasa juga sistem imunisasi saya lebih kuat, senyum saya lebih besar sedikit kayak gitu. So ya puji Tuhan. Ini semua dari The Vision ya kan. Ya Pak Ardian, saya tanya saja, kalau Pak Ardian sometime kalau boleh sharing di English Chapter Serpong. Kalau kita biasa Kamis malam jam 8. Thank you Nicholas. I think anak saya Kenneth, dia
International Youth Director untuk Asia. Dia graduate dari master degree-nya dari France, sehingga dia very fluently speak Prancis dan Inggrisnya jauh lebih bagus dari saya. Oke, nanti Pak Edward tahu itu karena itu adiknya Edward. Jadi Edward bisa kasih kontak dia untuk bicara di tempat. Saya sangat senang, apalagi saat-saat seperti sekarang. Ya memang cuma lebih ekstra. Saudara yang tadi Brother Nicholas ngomong itu benar. Inilah yang sekarang ini sedang dilihat demos. Bahwa sekarang ini orang itu lagi berdiri rame-rame, laki perempuan, oke, dalam ketakutan seperti orang mati. Karena takut tentang bisnis, tentang sakit ini. Ini waktunya kita membawa kabar baik untuk merubah mereka. Jadi orang-orang yang berbahagia. Orang-orang mengenal Yesus. Saudaraku, saya sharing sedikit lagi. Bahwa ada teman-teman, memang ada beberapa teman yang punya bisnis seperti hotels. Teman kita banyak yang punya hotel. Salah satu leaders kita di Jakarta juga 2 hotelnya harus tutup. International treasurer, teman kita di Ghana, salah satu hotel dia di Ghana adalah hotel yang terbaik di Accra, di ibu kota Accra, harus tutup. Ada 200 lebih karyawannya tutup. Teman kita, National Vice President kita, Bali dan NTB, punya 6 hotel di Bali. 5-nya harus tutup. Ini keadaan yang sangat-sangat. Tapi di dalam keadaan seperti ini kita langsung bertanya, Tuhan mengapa? Saya ingin sampaikan saudaraku, Tuhan itu memberikan hujan, panas semua pada orang baik, orang jahat, orang pintar, orang bodoh. Tapi semua orang yang tetap bertahan sama Tuhan di dalam keadaan ini, Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. This is the time kita stay diam untuk benar-benar mencari Tuhan. Miliki intimasi. Satu-satunya kekuatan yang kita bisa dapat hari-hari ini adalah dengan membangun intimasi dengan Tuhan. Oke, thank you Pak Nicholas. God bless you. Saya dengan senang hati, apalagi kalau lewat begini kan jauh lebih gampang. Silakan yang lain. Gampang. Iya, ya bisa minta saya Pak Nicholas. Ntar saya WhatsApp nomor telepon Pak Ken untuk bisa sharing di Zoom. Thank you. Sebelum itu minta Edward dulu, minta Brother Edward dulu. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jawa kan? Kalau bahasa saya. Dia kan belum pernah juga kan? Ya, Bro Edward, kayaknya saya sudah punya nomor Anda ya. Anda pernah sharing di Serpong tahun lalu ya kan? Pernah Pak Nicholas pernah. Biar NP tahu, Pak Edward keliling terus sampai ke Serpong ya. Biar PNP tahu juga. Oke, silakan. Pak Hamdani, gimana Pak Hamdani? Program kita next apa nih untuk DKI 3? Iya, Pak. Kemarin saya sempat lihat. Saat ini memang semua chapter 80% sudah mengadakan chapter meeting melalui Zoom, Pak Dian. Thank you. Nah, luar biasa. Sekarang yang belum lakukan adalah bagaimana cara memultiplikasi dari chapter yang ada ini untuk dengan virtual ini bisa multiplikasi. Nah itu mungkin kayaknya kita regional perlu guidance dari nasional supaya kita bisa ngerti gimana caranya. Pak Hamdani, di regional DKI 3 tadi banyak teman-teman yang IT itu pasti jauh lebih pintar. Di national board itu orang tua semua. Pasti nggak ada yang terlalu pintar. Pakai teman-teman yang tadi punya bisnis IT itu loh. Saya sangat percaya Zoom tidak akan hack lah. Memang kalau dia mau ambil uang juga bukan ambil duit uang Ardian dan uang kita diambil yang gede-gede gitu loh. Nah, poinnya sebenarnya sekarang ini bukan mengadakan chapter saja, Pak. Yang paling penting bagaimana ada antusiasme dari member, leaders kita, chapter, untuk mengajak orang bergabung di link ini, Pak. Tadi saya senang sekali ya, saya iseng lihat ada sebuah link, ada nama seorang saudari ya, kalau nggak salah ya, Joy. Joy itu laki atau perempuan ya? Kalau Joy bukan laki. Jakarta Selatan, Pak. Jakarta Selatan, Bundaran HI, pria, Pak. Oke. Pokoknya poinnya gini,
di dalam hal seperti meeting ini, Anda nggak usah peduli undang laki, perempuan, siapapun boleh diundang, oke? Oke. This is the time yang David lihat. Orang lagi ketakutan seperti mayat, kita jangkau mereka. Gimana Pak Gus? Untuk LOF juga sudah banyak. Ngajak saya makan itu. Yang LOF juga sudah banyak meeting-meeting Zoom sekarang. Jadi saya kira yang cewek bisa gabung sama ibu-ibu aja. Oke. Yang single chapter boleh. Single chapter. 2 minggu lalu saya bicara di single chapter. Cukup 87 orang kalau nggak salah. Kemarin ini apa ya, itu banyak sekali loh. Ya, yang waktu itu yang kemarin itu Future Hero, Future Leader, yang banyak ya, Pak. Kemarin saya bicara di Bandung, Jabar 2 itu 80-an, hampir 90 orang yang bicara hadir. Gitu loh. Jadi, ayo Bill, yuk punya kesaksian itu akan menguatkan banyak orang. Dan sungguh kita akan melihat sebuah perubahan besar di struktur new paradigm di church punya level, oke? Ini akan terjadi kembali ke gereja-gereja rumah. Apa yang kita lakukan ini kejadiannya gereja-gereja rumah. Sehingga dari rumah kita bisa menjadi pembawa Injil kepada orang lain. Amin. Pak Edmond, gimana? Baik, Pak. Oke. Ayo dong, dalam 12 chapter ini, kalau bisa undang satu keluarga, kan tahun ini kita punya tema Breakthrough New Family Life. Ajak orang yang spesialisasi bicara tentang family. Iya. Lewat Zoom. Benar, kalau bisa suami istri, ajak Pak Agus dan Ibu Audi bicara. Atau saya sama istri saya bicara. Gabung juga boleh. Suami istri. Jadi banyak loh, ada yang suami istri ikut, anak-anak ikut. This is the time. Good. Iya. 7.55 Pak. It's okay, I'm okay. Okay. Ya, ini tadi saya minta kesaksian dari Bro Billy itu, saya pikir akan banyak penjangkauan jiwa. Jadi saya melihat kok untungnya kok Bro Billy bisa kesaksian seperti yang tadi itu. Terus pas banget ayat yang saya sampaikan pertama kali waktu dikumandangkan itu pas banget dengan sharingnya Pak Ardian. Ini bukan secara kebetulan. Ini sungguh sangat diberkati banget. Chapter pada malam hari ini sungguh sangat indah sekali. Saya lihat ada Brother Sanderson. Brother, saya udah lama nggak dengar orang pintar ngomong. Itu ada Ko Sanderson. Financial planner nih. Brother Sanderson, this is your time. Rise up. Pak Sanderson itu unmute. Sebentar saya tanya. Bro, this is your time. Semangat. Anda orang pintar. Pak, malam ini saya merasa terberkatin Pak Ardian. Luar biasa. Oh, ada orang saya dari Bali juga luar biasa tuh. Ayo Pak Sanderson, waktu Anda ini waktu yang bagus. Ayo maju. Saya ingin lihat Anda lebih banyak lagi di Full Gospel. Pasti Pak Ardian, pasti. Gimana kabar Bali? Baik, Pak. Special force kita. Baik. Kegiatan sosial Bali jalan terus ya, saya lihat. Jalan, Pak. Good. Kita setiap teman-teman mungkin saya sampaikan misalnya di Bali ya, ada pelayanan mereka yang luar biasa itu apa? Setiap minggu, setiap hari, 2 minggu sekali mereka ke penjara. Terus kemudian setiap tahun mereka itu bangun satu atau apa itu rumah apa itu? Bedah rumah. 2 rumah setahun atau berapa? Dan memang Full Gospel ini dipanggil dengan cara-cara yang unik lah. Saya kira ini, saya juga senang ya. Ini waktunya teman-teman insurance panen juga kan? Tahu aja Pak. Edmond.
Ini dari Bali namanya Pak Darwan bukan ya? Ya, ini Pak Darwan, benar Pak Darwan Bali itu. Itu Pak Darwan. Pak Darwan. Itu yang punya Bali, Mon. Yang punya Bali, Mon. Punya Bali itu, Mon. Bali itu. Pak Darwan bisa sharing dikit Pak Darwan keadaan posisi di sana Pak Darwan. Ya izin Pak. Bali sebagai kota pariwisata dari sejak awal Desember itu kan terjadi COVID di Wuhan, itu Bali terdampak langsung cepat sekali Bali. Jadi pariwisata dari tamu-tamu dari China itu udah nggak ada. Desember Bali sudah terdampak dari start Desember sampai sekarang. Jadi pariwisata sama sekali hotel benar seperti Pak Ardian tadi sampaikan. Ya apalagi kita orang-orang yang berhubungan dengan pariwisata, pekerjaan kita semuanya dari Desember sampai sekarang ada penjualan tapi tidak ada penagihan. Ya semuanya dia berhenti total. Nah, jadi kita juga menunggu nggak ada kepastiannya juga sampai kapan, ya kan? Nah, terus sampai saat ini tidak ada kepastian. Jadi saya pikir kalau untuk dampak yang paling besar itu dari segi pariwisata Bali sangat drop. Ya kalau misalnya ada orang bilang inilah saatnya kalau mau beli hotel banyak-banyak di Bali banyak yang pada dijualin katanya. Ya, kemungkinan orang-orang juga pada bingung ya. Karena memang mayoritas kalau karyawan di Bali, misalnya karyawan-karyawan hotel, bisnis pariwisata semua sudah pada dirumahkan itu sejak Desember sudah mulai ada, Pak. Sejak Desember sudah mulai ada. Jadi sampai waktu yang tidak ditentukan dan itu juga ketentuannya banyak yang tidak diberikan salary juga gitu loh. Itu ya Bali. Jadi bisnis apapun sekarang Bali sudah mulai jenuh orang-orang dan ada ininya juga sampai sekarang bingung. Kok Bali cuma 2 aja katanya korbannya cuma dua. Jadi ada kesan katanya ditutup-tutupi katanya begitu, mempertahankan sebagai kota pulau pariwisata. Jadi ada sesuatu yang buat dijual nantinya gitu. Jadi nggak akan dibikin terlalu heboh dia gitu. Masih tetap aja di situ. Padahal kalau banyak orang yang merasa nggak yakin gitu, terutama pihak asing sendiri nggak yakin dengan kondisi Bali kok kayaknya ada yang ditutup-tutupin katanya begitu. Sampai harian Hong Kong menulis ada apa? Ya. Katanya bukan masalah mistis ya. Jadi mereka bilang kok bisa sih cuma 2 loh sampai sekarang katanya. Bali ini orang lalu sampai saat ini Pak, sampai kemarin tuh masih ada lalu lalang yang dari China masih ada yang masuk. Tapi mereka yang sudah bukan maksudnya masih ada orang yang masuk yang katanya mereka itu adalah pekerja-pekerja yang sudah menetap gitu loh, tenaga-tenaga ahli. Nah sementara orang Bali sendiri bilang wah udah nggak boleh masuk katanya kan, tapi ternyata masuk juga. Tapi yang terinfeksi itu ya segitu-segitu aja nggak nambah. Ya cuma 2 orang asing itu aja gitu loh. Jadi mereka bilang mistis lah apalah. Tapi satu sisi mungkin ya ada yang dipertahankan untuk masa depannya pariwisata ini gitu loh. Karena Bali kan hanya jual itu gitu loh. Maksudnya jual pariwisata. Oke, Pak Brother Bani, Pak Agus, Pak Hamdani, Pak Edward, semua teman-teman, terima kasih banyak. Pak Edmond, di sini time saya mesti karena mau mulai. Terima kasih banyak Pak. Ya. Thank you, Selamat Pak. berdoa, Pak. Terima kasih, Thank you, Pak Ardian. Thank you. Bisa tutup di dalam doa. Ya, doa dulu, doa. Ya, silakan ya. Saya ciao. Ya, oke. Makasih Pak Ardian. Thank you. Ya, teman-teman kita mau akhiri chapter pada malam hari ini. Doa penutup bisa dipersilakan oleh brother kita B. Peter untuk bisa menutup dalam doa penutup pada chapter malam hari ini. Oke, kita doa. Dalam doa. Kami
Tuhan buat kesempatan malam hari ini kami boleh Zoom meeting. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, buat kesaksian dari Pak Ardian yang sungguh menguatkan kami di tengah-tengah kondisi saat ini ya Tuhan. Iman kami kembali bangkit, iman kami kembali tumbuh. Amin. Bahwa tengah masa-masa seperti ini hanya berserah, hanya berharap ya Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu penuh damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Amin. Semua ini Engkau sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Tuhan, kami juga berdoa, berikan kami hikmat, bagaimana kami boleh menjangkau jiwa-jiwa yang saat ini butuh pengharapan, butuh kasih yang daripada-Mu ya Tuhan. Amin. Ya, biar kami boleh bergerak, Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Berikan hikmat kepada kami Tuhan, berikan kemampuan kepada kami, berikan kesehatan kepada setiap kami ya Tuhan. Supaya kami terus menjadi alat-Mu, sedikit lagi kesempatan ini masih ada ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami serahkan hidup keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, tutup bungkus dalam kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Sebentar juga kami akan masing-masing beristirahat, kami bangun dengan kuasa yang baru, dengan pengharapan yang baru, yang daripada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan berdoa ini. Haleluya. Amin. 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 Thank you. Sebelum kita tutup, kita bubar, kita foto dulu ya. Foto dulu sebentar, jangan living dulu. Onin dong. Kamera onin. Nah, tampak wajahnya semua dong. Bereno. Ada bro. Gimana tangan ke kamera? Satu, dua. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, Pak Agus, Pak Edmond, Pak Hamdani. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, Pak Hamdani. Terima kasih Bos. Pak Edward. Semua ya. Coba diatur dong, Dave Anderson. Ini Pak Budi, apa kabar? Ya, itu dari Bali tuh, Pak Darwan, luar biasa tuh. Thank you semuanya ya. Thank you. Terima kasih. Sehat semuanya ya. Yes. Sehat ya. Presiden luar biasa. Di-share ya fotonya. Presidennya luar biasa tuh. Thank you. Thank you. Thank you. Cukup berkati. Berkati ya. God bless. Yo, God bless.